Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa, Teh. Silakan. Terima kasih untuk Medini yang sudah join di kita. Berhubung ada ini ya, teknisnya kurang baik nih di antara kami. Jadi kita berpindah ke Zoom supaya nanti mungkin materinya bisa kita share juga. Jadi nggak hanya kami berdua lah materinya. Jadi teman-teman juga bisa melihat, mendengar, ataupun nanti kalau misal ada satu dan lain hal bisa juga di-share di kolom komentar ya. Dan pastinya masih dengan judul yang sama, yaitu overthinking. Nah, hari ini juga narasumbernya cukup luar biasa. Ada Najma Wadah MKep yang merupakan alumni dari S1 Keperawatan Universitas Syahkuala, kemudian juga alumni dari S2 Keperawatan Universitas Indonesia. Bahkan saat ini beliau sedang melanjutkan kuliahnya di spesialis keperawatan jiwa, ya, lanjutan dari Universitas Indonesia. Boleh, kami sapa dulu deh dari Najma Wadahnya. Halo Nas. Ya, Ini halo Iki. Assalamualaikum. bagusnya dipanggil Nas atau dipanggil Kak Mawadah aja? Kamu ada aja lah. Hmm. Oke, Oke, suara suara kakak jelas. jelas-jelas. Kali ini jelas, bagus, Oke. aman. Insya Allah aman ya sampai nanti berakhir. Mm-mm. Dan kita lagi gimana nih kondisinya, sehat atau ada overthinking sedikit? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. ya. Ya, saat ini posisi lagi di Jawa Barat, lagi di Depok. Kebetulan masih menyelesaikan studi spesialis keperawatan jiwa. Senang rasanya Wow. diajak join sama Rizky ya untuk ngebahas tentang overthinking ya kali ini ya. Sempat terkendala ya kemarin ya minggu lalu ya Ya, karena faktor ya satu dan lain hal lah ya. Dan akhirnya kita beralih dari live IG ke Zoom juga karena ada satu dan lain hal ya. iya, tapi tentunya kita juga mau share materi ini karena ya materinya yang cukup familiar tentunya dengan banyak orang dari yang tua hingga yang muda. Bahkan Terima kasih mungkin banyak ini yang kalau sudah kalau memfasilitasi bisa kita. dilihat ini anak-anak kecil juga kayaknya mungkin udah mulai overthinking ya. Tapi semoga tidak. Jadi yang anak-anak kecilnya masih menikmati masa-masa ya masa-masa anak kecil lah seperti itu. Dan tentunya overthinking ya sesuai dengan topik kita di hari ini. Pastinya nanti um, ada banyak hal yang disampaikan dari Kamu Ada sendiri. Dan ada banyak juga mungkin hal-hal yang kita kurang pahami dari overthinking. Jadi itulah kenapa narasumber kita di hari ini ya yang tentunya akan memberikan hal-hal yang lebih baik lagi agar kita bisa memahami overthinking itu seperti apa. Mungkin boleh dijelaskan Kak dari ya basicnya dulu kali ya, dari overthinking itu seperti apa. Jadi kita sebagai orang awam itu tidak hanya menjudge, oh lagi overthinking, oh lagi ini, lagi itu. Silakan Kak. Ya, baik. Pernah nggak Iki mungkin ataupun yang lain ya sampai beberapa jam gitu ya sampai beberapa hari mungkin ataupun eh, nggak bisa tidur malam hari dengan yang direncanakan nggak gitu ya. Sebenarnya overthinking itu masih aman kan suaranya Ki? Masih, Aman, oke. Kalau apa Kak? putus-putus ataupun nge-lag kasih tahu ya.
Oke. Nah, sebenarnya overthinking itu hal yang sering kita alami gitu ya. Em, Sesimpel kita mau ada acara besok gitu ya. Kita udah mulai kepikiran nih baju apa yang kita pakai gitu ya. Terus Oh, besok bakal ketemu siapa aja, apa yang mau diobrolin nih. Apalagi misalkan reunian gitu ya. Setelah sekian tahun ada aja tuh yang bakal muncul di kepala kita. Ini karir aku udah lumayan bagus nggak ya di depan orang-orang gitu ya. Setelah 10 tahun nggak ketemu misal sama teman SMA gitu. Atau aku udah cukup glowing nggak ya gitu. Atau aku halo. eh, terjadi selama kita bisa mengontrol. Ya. Selama kita bisa mengontrol dan kita bisa mengarahkan overthinking itu kemana. Gitu. Kalau misalkan dia mengarahkan kita pada kondisi mempersiapkan diri gitu ya, tampil prima gitu ya, itu bagus. Tapi ketika itu membuat kita, ngedrive kita sampai nggak sanggup makan ataupun makan berlebihan, sampai nggak bisa istirahat, produktivitas atau kegiatan kita menurun gitu ya. Misalkan besok ada uh, ujian lah misal gitu, ataupun besok kita diminta untuk menjadi panitia di salah satu kegiatan apa gitu ya. Nah, karena kita overthinking nih, aku bisa nggak ya perform dengan baik gitu? Aku bisa nggak ya ikut apa uh, mengambil peran itu, menjalani peran itu dengan baik? Justru membuat kita gugup gitu ya. Justru membuat kita nggak mempersiapkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang panitia ataupun sebagai seorang peserta dalam salah satu seleksi gitu kan. Nah, overthinking itu setiap orang itu uh, kompensasinya itu berbeda-beda ya. Tergantung bagaimana seseorang itu uh, traumanya seperti apa di masa lalu ya. Ada nggak pengalaman tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang buruk yang belum teratasi, yang masih ada sampai sekarang gitu, ataupun pola asuh gitu, pola asuh dari orang tua, bagaimana orang tua dia terbiasa dengan cara menghadapi satu stresor. Stresor itu adalah penyebab seseorang stres. Ya, stresor itu lingkungan, kemudian kemampuan dia sendiri gitu, kemampuan dia sendiri. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Makanya ada orang yang memang tipikalnya kepikiran gitu terus, tapi performanya bagus gitu. Dia itu orangnya kalau misalkan kita lihat dia totalitas banget ya, well prepare banget ya. Sebenarnya orang-orang seperti itu juga overthinking sebenarnya. Dia memikirkan. Nah, dia misalkan ngadain sebuah event aku bakal sukses nggak ya gitu. Ataupun dia ngebangun startup gitu ya. Dia punya ekspektasi nih gitu. Tapi dia nggak eksekusi. Eksekusinya itu supaya overthinkingnya itu nggak kejadian, misalkan gagal gitu ya, ataupun nggak sesuai rencana. Setidaknya dengan persiapan itu bisa meminimalisir gitu apa yang hal-hal buruk ya, kemungkinan-kemungkinan buruk yang dikhawatirkan. Gitu. Jadi nggak orang yang dengan kita lihat di luar terlihat apa ya, terlihat bagus ya, ataupun terlihat keren ya, well prepare segala macam, Oh, iya. juga nggak cuma thinking itu Ya, mm, ya, bisa menjadi uh, motivasi untuk kita bisa dimatikan dulu tuh, Bu Etinya suaranya deh. Ya, oke. Nah, begitu ya. Jadi overthinking itu bisa jadi momok dan bisa jadi motivasi gitu. Tergantung bagaimana kita mengarahkan. Ya. Nah, gitu. Dan itu perlu latihan ya. Coba deh misalkan anak SD ya. Ujian pertama tuh di sekolah misalnya gitu ya. Ujian pertama di sekolah pasti cemas ya.
gitu ya. Ya, Misalnya ya kan, dan itu ujian pertama misalkan kenaikan kelas aja ataupun ulangan aja itu udah membuat dia cemas gitu. Nah, di eh, tingkat berikutnya akan berbeda gitu. Ketika dia udah nemuin cara ngatasin cemasnya, misalkan ibunya mengajarkan, oke, belajar, cukup tidur, cukup makan gitu ya. Di kelas berikutnya, di tingkat berikutnya dia udah terpapar dengan pola-pola itu, walaupun tetap pikiran ujian, tapi dia udah terbiasa tuh. Nah, itu juga dengan ujian-ujian overthinking kita di usia sekarang nih. Ketika ada hal-hal yang membuat kita kepikiran banget, itu dan itu pertama kali kita rasakan, kita alami, mungkin kita di awal-awal belum cukup paham gitu bagaimana mengelola overthinking itu. Tapi ketika kita sudah pernah dan kita berusaha melatih supaya overthinking itu nggak jadi bumerang, nah kedepannya segala sesuatu yang membuat kita overthinking ya, uh, kita sudah siap aja gitu mau ngapain mau seperti apa gitu ya. Misalkan nggak usah jauh-jauh deh kayak kita nih ngadain uh, live IG ya. Uh, Minggu lalu terkendala, terus hari ini kita usahakan live IG tapi terkendala juga, tapi kita punya alternatif untuk tetap bisa menyampaikan niat baik kita share tentang overthinking ini ya dengan kita menyediakan link Zoom gitu kan. Jadi nggak yang panik ya, nggak yang akhirnya kita pesimis ataupun semingguan ke belakang kepikiran terus gitu. Atau iki kepikiran nggak semingguan? Nggak ya, karena kalau apalagi kita punya aktivitas gitu ya. Tapi benar. ya, jadi ini kita apa ya? Kita tetap mempersiapkan dan kita tetap memikirkan kemungkinan ya kan. Kayak kakak memikirkan kemungkinan nih seandainya tetap nggak bisa nih live IG nih. Makanya kakak cari tempat yang proper, yang kira-kira kalau misalkan nggak jadi live IG, kakak bisa dengan yang lain, bisa dengan aplikasi lain. Karena kalau misalkan di tempat kakak di kosan itu dengan aplikasi lain pun susah gitu kan. Nah, kemudian kita tadi cek sound dulu gitu kan sebelum mulai. Kalau minggu lalu kan kita langsung mulai, ternyata nggak ada suara gitu ya, ada kendala gitu ya kan. Nah, itulah bagaimana kita mengelola overthinking itu. Itulah kenapa kita bilang perlu latihan ya. Perlu latihan. Jadi nggak ujuk-ujuk kita lahir jadi manusia yang nggak ada overthinkingnya, apalagi di usia sekarang ya, usia remaja, usia dewasa. Kalau usia remaja itu masa-masa dia mulai masuk ke uh, apa ya, ke dunia di mana dia itu mulai banyak mengambil andil untuk diri sendiri. Nah, apalagi usia dewasa. Dewasa ini kan kita udah terpapar dengan banyak sekali pengalaman-pengalaman ya, pahit ketar-ketirnya kehidupan ya. Ada aja yang membuat kita overthinking untuk masa depan, untuk kedepannya, apakah hal yang dulu terjadi lagi gitu. Tapi harapannya dengan kita sudah pernah ya mencoba untuk mengelola overthinking itu, kedepannya kita akan tetap bisa mengelolanya gitu. Akan tetap bisa menghadapi apa-apa aja yang menyebabkan kita overthinking. Gitu. Terus cara melatihnya seperti apa gitu ya. Misalkan nih kita pertama kali kepikiran banget misalkan apa sih yang contoh yang paling bikin orang overthinking, misalkan menikah gitu ya. Nah itu kan menikah itu banyak sekali ya tentunya, itu kan seperti perhelatan akbar gitu ya, apalagi misalkan buat kalau misalkan mengadakan acara gitu ya, katakanlah udah selesai lah akad dan akan ada apa namanya misalkan ngunduh mantu dan sebagainya ya. Nah itu kan tentunya orang-orang ataupun pengantin yang akan mengadakan pesta itu kan kepikiran ya, kalau misalkan buat outdoor hujan enggak, ataupun ini nanti cateringnya cukup enggak gitu ya. Terus macam-macam ya kan. Terus dia kepikiran juga dia bakal sanggup enggak, kesehatan dia um, gimana gitu kan. Misalnya dengan dia menerima tamu cukup banyak gitu ya. Ataupun hal-hal lain lah ya, misalkan apa, misalkan kira-kira nanti ada kendala nggak dari rombongan calon pasangan sebagai dan sebagainya. Nah, dan tentunya mereka sudah mempersiapkan ya kan, persiapan-persiapan. Tapi tetap overthinking ya kan. Tapi ada persiapan. Kendalanya seandainya buat acara outdoor hujan, bisa diantisipasi dengan apa?
Ataupun misalkan mau ada foto session di luar juga, ataupun foto session di mana gitu, mati lampu gitu ya, ataupun hujan juga, ataupun ternyata fotografernya nggak bisa hari itu. Nah, sementara dia butuh foto segera gitu ya untuk satu hal. Jadi em, ketika overthinking itu membuat kita terbiasa mengelola stres ya kan, ataupun kita mempersiapkan diri dari sebelumnya, kita menyiapkan plan A, plan B, plan C, ya overthinking itu lumrah gitu. Nah, terus bagaimana nah itu ya itu cara salah satunya. Jadi melatih ya. Terus melatihnya gimana? Ketika muncul masalah nih, kayak tadi, contohnya kan udah ada tadi. Biasakan untuk menarik diri dulu sebelum bereaksi gitu. Misalkan uh, di sebuah acara ataupun program kita ternyata ada peserta yang nggak dapat kebagian konsumsi misalnya gitu ya, dan itu rame ternyata. Nah, di saat itu tuh kita sebagai penyelenggara acara harus nggak langsung bereaksi gitu, karena ketika kita langsung misalkan isu nggak bisa mbak, nggak bisa bu, segala macam, kita lebih akan apa ya, memberikan, akan berdampak pada kemungkinan munculnya masalah baru, tiba-tiba kita jadi berkonfrontasi dengan pihak-pihak terkait gitu. Jadi intinya kita sendiri dulu cooling down dulu. Terus cooling down itu seperti apa? Macam-macam ya. Bisa kita grounding, keluar dulu, lihat kiri kanan ya, lihat dulu sekeliling, ataupun relaksasi, napas dalam gitu, menenangkan diri, ataupun distraksi dulu gitu. Apa mungkin apa ya, menjauh dulu dari tempat itu gitu. Tapi kalau misalkan waktunya singkat, bukan dalam waktu lama, jadi memang tergantung sikonnya. Nah, terus setelah itu apa? Uh, Coba kerucutkan masalahnya. Gitu. Oh, ini masalahnya cateringnya nggak cukup. Berarti yang perlu dikomunikasikan dengan pihak apa, catering misalkan gitu ya. Seandainya tidak mungkin kan disediakan nasi ataupun dalam konsumsi dalam besar, apa alternatif lain gitu ya kan. Nah, itu perlu dilatih. Nah, bagusnya lagi ketika ini dipikirkan di awal. Oh, ini seandainya konsumsi nggak cukup. Kalau disediakan langsung, takutnya nanti justru kelebihan. Tapi kalau misalkan nggak disediakan, ini khawatirnya nanti malah kekurangan gitu ya. Nah, alternatif lain adalah sediakan konsumsi yang memang kalaupun disediakan nggak akan terlalu menguras isi kantong gitu misalkan, ya kan. Jadi peserta yang konsumsi itu bisa kita tutupkan tadi itu konsumsi yang lebih ringan, gitu kan. Itu contohnya. Jadi bagusnya kalau kita persiapkan dari awal kemungkinan-kemungkinan. Terus apalagi yang bisa kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan perasaan cemas itu ya. Um, Tetap penuhi asupan diri sendiri, asupan tidur ya, kebutuhan tidur, kemudian asupan nutrisi, makan, minum, itu tetap gitu ya. Gerak gitu. Misalkan nih kita cemas, overthinking, kita di dalam kamar aja nggak mau keluar gitu. Mikirin aja kemungkinan-kemungkinan buruknya, ya. Nah, itu justru yang berbahaya. Uh, itu justru yang lebih berpotensi ya, membuat overthinking itu jadi kejadian gitu. Makanya kenapa ada yang bilang overthinking itu adalah doa yang buruk gitu ya. Nah, doa yang buruk kapan? Ketika kita sendiri yang memberikan jalan untuk overthinking itu, apa yang ada di pikiran kita itu kejadian. Karena apa tadi? Karena itu kita kepikiran berlebihan, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, ya kan? Hmm, Tetap penuhi asupan nutrisi, kebutuhan pola pola tidur, ya, istirahat, kemudian aktivitas, interaksi dengan orang itu tetap dijaga, ya kan? Nah, terus gimana lagi? Kalau misalkan ada waktu luang, itu journaling. Apa yang ada di pikiran itu dituangkan dalam bentuk catatan. Nah, bisa aja itu adalah pikiran yang nggak konkret gitu. Kita kita seperti beban di pikiran tuh banyak banget, tapi ketika kita tuangkan di tulisan justru nggak ada gitu. Nah, ya kan. Nah, jadi dengan kita tuangkan,
kita udah lihat, oh ini loh yang aku pikirkan. Terus kita bisa ini ngomong sama diri kita sendiri ngapain nih setelah ini, saat gitu. Oh masalahku adalah eh, aku nggak punya seragam yang proper nih, yang sesuai, yang cocok nih untuk pertemuan di balai kota misalnya gitu. Masanya solusinya apa? Mungkin bisa pinjam sama sama saudara kalau memang nggak beli gitu ya kan. Nah, padahal sesimpel kita kepikiran pakaian gitu, tapi di dalam kepikiran dalam kepala itu kebayangnya tuh kayak, "Wah, besok kalau ketemu sama ini dilihat aku nggak bagus penampilannya gimana ya gitu, aku gimana ya nanti dianggap nggak menghargai acaranya gitu." Padahal masalahnya adalah kita nggak punya seragam yang cocok untuk acara itu gitu ya kan. Hmm. Oh, itu ya contohnya ya. Nah, journaling gitu. Ini tadi yang saya bilang sih ya, kalau misalkan kita belum dihadapkan sama ke satu kejadian, masih uh, katakanlah sebelum sebelum uh, kita masih ada di situasi memikirkan sesuatu di masa depan. Nah, kita bisa lakukan distraksi. Distraksi itu apa? Mengalihkan. Nah, mengalihkan itu macam-macam, dengan baca buku, dengan nonton, jalan-jalan, berbicara, ya kan? Kita menarik diri gitu dari apa yang ada di pikiran kita. Ya. Kemudian bisa juga dengan teknik grounding. Grounding itu misalkan nih pikiran udah kemana-mana nih. Ayo buka mata, lihat di sekeliling. Coba lihat 5 benda yang ada di sekeliling, ya kan? Kemudian coba lihat 4 warna yang ada di sekeliling. Kemudian coba icip 3 rasa, ya kan? Misalkan minuman, makanan, gitu kan? Kemudian sentuh, sentuh 2 benda, gitu. Ya. Sentuh 2 benda, rasakan itu rasanya seperti apa, dan tanah seperti apa. Dan hirup satu satu ini, satu pembawa. Gitu. Itu untuk merangsang sistem saraf pusat kita untuk bisa lebih ini, kan ada istilahnya mindfulness ya. Kita untuk bisa hadir secara utuh di momen itu gitu. Nah sekarang kita belum ada di tempat yang sesuatu yang kita belum ada di momen uh, apa yang kita pikirkan terjadi ya kan. Kan itu di pikiran kita belum ada di momen itu, tapi kita udah kepikiran seolah-olah ada di momen itu, sehingga momen saat ini tuh kita kehilangan gitu, kita kehilangan momen saat ini jadinya gitu ya. Nah, itu sangat rugi ya, sangat disayangkan karena momen di masa depan kita nggak bisa tahu, yang kita miliki adalah momen saat ini gitu. Sangat disayangkan ketika kita kehilangan momen saat ini hanya untuk menebak-nebak momen-momen ke depan gitu ya. Nah itu penyebabnya tadi yaitu overthinking. Hmm. Terus gimana lagi caranya untuk mengelola overthinking itu ya, melatih supaya kita bisa ngedrive atau ngebawa overthinking itu justru membuat kita lebih bisa uh, siap ya, performa kita lebih bagus, dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi itu bisa kita minimalisir. Nah, kemudian berbicara, menyampaikan kepada orang yang kita rasa bisa bantu. Karena kita juga perlu eksekusi yang konkret ya. Setelah kita menenangkan diri kita gitu ya, setelah kita kembali ke diri kita sendiri, kita secara utuh, mindful nih, kita bisa membantu masalah apa yang jadi di pikiran kita saat itu. Gitu ya. Sekarang apa sih yang lagi momen yang lagi dihadapi oleh sebagian besar kita, misal mencari lapangan pekerjaan, ya kan? Mencari pekerjaan gitu. Misalkan ke depan ini mau ada seleksi CPNS. Nah, hmm, itu orang-orang yang menargetkan untuk bisa lulus PNS tentunya ya akan sangat kepikiran nih untuk penerimaan CPNS ke depan, ya kan? Apalagi orang yang berkali-kali gagal gitu. Nah, ataupun tahun ini adalah tahun terakhir dia bisa ikut gitu karena ada batasan umur. Itu pasti pikiran itu berkecamuk ya. Bisa lulus enggak gitu. Kalau nggak lulus bagaimana? Kesempatan terakhir ya kan. Nah, eh, maka yang tadi saya sampaikan itu itu sangat apa ya? Itu sangat baik untuk diterapkan ya. Dia relaksasi dulu gitu kan.
kemudian ya dia grounding, dia journaling gitu kan. Nah, kemudian eksekusi solusinya apa? Oh, belajar, ya kan? Persiapan materi-materi, ya kan? Banyak sekali sekarang apa akun-akun yang menyediakan bimbel ataupun tryout online gitu ya kan. Kemudian bisa juga diskusi sama orang-orang yang udah lebih dulu lulus, ya kan? Ataupun minta restu orang tua, orang-orang terdekat. Kemudian mungkin ya persiapan gitu. Walaupun tetap kepikiran ya. Nah, yang bahaya adalah ketika overthinking dia banyak makan ataupun nggak makan ataupun banyak tidur malah ataupun nggak tidur ya, uring-uringan, nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada yang dilakuin. Nah, itu ya overthinking itu ya, apa yang dia pikirkan itu yang akan terjadi itu karena dia yang membawa dirinya ke situ. Pentingnya overthinking supaya hmm, pengelolaannya bagus, harapannya apa yang kemungkinan terburuk yang kita pikirkan ya itu bisa minimalisir dan kita bisa lebih utuh menjalani hari-hari kita saat ini gitu. Ya, itu aja Ki dari saya, dari kakak mungkin bisa langsung sesi diskusi ya. Nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalau memang ada. Demikian Ki. Mungkin karena sebelum kita masuk ke sesi diskusi Kak, ada beberapa lagi nih yang mungkin butuh sedikit pencerahan karena seperti yang Kakak bilang itu kan kebanyakan yang kita pikirkan itu masuk dalam kategori overthinking. Bisa jadi overthinking yang mungkin itu masuk dalam overthinking yang kecil, menengah ataupun yang cukup berat kayak gitu ya. Dan kira-kira ada nggak sih Kak gejala ataupun sikap yang bisa ditunjukkan seseorang itu ketika mereka masuk di fase overthinking? Karena kan mungkin ada hal yang itu bisa aja masuk ke dalam yang namanya mungkin berpikir kritis ya. Karena seperti yang Rizky tangkap tadi, itu ada yang ke macam panitia cara mungkin karena kan mereka juga harus berpikir cepat ketika harus ketika ada satu masalah di dalam sebuah acara terus mereka juga harus berpikir cepat berpikir kritis untuk menemukan solusi yang paling cepat agar acaranya tetap berjalan dengan lancar ataupun itu masuk dalam khawatir seseorang terhadap sesuatu atau mungkin itu termasuk overthinking yang cukup berat dihadapi seseorang. Mungkin bisa dikasih sedikit gambaran gejala ataupun sebab akibat dari cara mereka berpikir kritis ataupun khawatir atau itu masuk khawatir lah seperti itu ataupun masuk ke bagian overthinking. Ya, oke. Ya, untuk gejala ya, tanda-tanda nih seseorang itu overthinking itu gimana sih gitu ya bisa kita lihat gitu ya. Eh, Dia itu terus mencemaskan sesuatu yang belum terjadi gitu. Nanti gimana ya gitu. Dan itu disampaikannya itu berulang, berulang dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Misalkan 2 atau 3 hari, apalagi yang sudah berminggu-minggu. Nah, tapi kalau misalkan pada keadaan yang memang pada saat itu sesuatu terjadi, nah, yang dan membutuhkan eksekusi yang sigap pada saat itu berarti balik ke kemampuan kita dalam apa ya, dalam memecahkan masalah. Masalahnya udah ada nih gitu kan. Nah, overthinkingnya mungkin adalah seandainya masalahnya nggak terpecahkan. Bukan lagi masalah, bukan yang jadi overthinking dia adalah bukan lagi masalah itu terjadi atau enggak, tapi masalah memang udah ada. Nah, butuh kesigapan bagaimana bisa menyelesaikan itu kan. Nah, dan di saat ada masalah itu dia kepikiran nih seandainya masalah ini nggak terselesaikan nanti bakal begini. Nah, itu overthinking di situ gitu. Tapi ketika dia ada rasa cemas, khawatir muncul masalah itu lalu dia selesaikan ya itu is okay gitu ya. Karena memang siapa sih yang nggak cemas ada masalah gitu ya. Tapi ketika dia itu kepikiran ini kalau masalah ini nggak teratasi atau memang masalah hari itu nggak teratasi, tapi menyebabkan dia itu
kepikiran terus berhari-hari masalah kemarin itu nggak selesai, gimana ya, gimana ya, gimana ya. Padahal nggak ada yang terjadi apa-apa, ya udah memang masalahnya belum teratasi, butuh penyelesaian. Tapi tidak ada sesuatu yang besar yang terjadi akibat masalah itu. Gitu. Jadi itu dia mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan sesuatu yang eh, kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Gitu. Terus gejala yang lain bisa kita lihat eh, dari terganggunya aktivitas, ya, gitu. Kemudian baik itu aktivitas fisik ataupun istirahatnya gitu, pola makannya jadi berantakan ya, kemudian tidak fokus ya, tidak fokus, kemudian tidak hadir seutuhnya pada momen pada saat itu. Jadi dia itu tidak adalah dia nggak fokus, nggak konsentrasi ya, kemudian performa kerja ataupun performa kerjanya itu nggak bagus gitu ya, nggak optimal. Hubungan dengan orang-orang juga bisa dilihat gitu. Ada friksi di sana sini gitu, ataupun memang hubungan dengan berpengaruh juga ke hubungan dia dengan orang-orang di sekitar, karena dia fokus pada apa yang ada di pikirannya gitu ya. Eh, Bisa menyebabkan adanya miskomunikasi dengan orang-orang sekitar gitu ya. Ada kesalahpahaman gitu. Kemudian bisa juga terlihat dari gejala fisiknya, misalkan murung, lesu, ya, tidak bergairah, gitu ya, tidak seperti tidak ada motivasi, gitu. Ataupun sebaliknya, gitu ya, yaitu performanya itu bagus atau berlebihan, bukan bagus ya, performanya itu act of apa ya, dia tuh jadinya beraktivitasnya berlebihan. Nah, dia khawatir nanti kalau misalkan aku nggak mempersiapkan ini, jadi tapi dia jadi berlebihan dalam mempersiapkannya, misalkan sampai nggak bisa tidur gitu ya, ataupun dia misalkan ngajak timnya begadang sampai jam 3 malam untuk kegiatan besok gitu, jam 3 pagi itu kan nggak bagus, memang dia mempersiapkan tapi kan jadinya out of control ya. Jadi bisa bisa mania ya, bisa bisa dia panik, bisa dia menarik diri gitu, bisa dia nggak mau ngapain gitu, dia bisa agresif, bisa pasif tuh. Overthinking itu gejalanya itu bisa pasif, bisa agresif. Nah, yang baiknya apa? Asertif gitu. Asertif ya. Jadi kayak stabil, mempersiapkan mempersiapkan tapi juga dengan tetap pada apa, dengan controlling gitu, kontrol gitu. Gimana Ki? Ada yang terlewatkan? Oke. Oh, ini sih Kak, ya memang agak berat ya kalau membahas overthinking. Hmm. Dan kira-kira Kak, kalau misal ini termasuk tidak ya, hanya untuk make sure aja ya. Karena kan kemudian orang baru atau orang lama pasti ada juga yang namanya demam panggung gitu. Nah, Nama ini tuh panggung. demam Hmm. panggung kalau apalagi kalau misal udah maju, padahal mungkin penyampaian ataupun majunya itu hanya ya sekilas atau sebentar aja. Tapi tetap ada yang namanya demam panggung lah namanya. Mm-mm. Nah, ini tuh masuk kategori overthinking nggak ya? Iya. Nah, itu dia tadi balik lagi ke tanda dan gejalanya ya. Apa sih yang terlihat dari orang-orang yang lagi overthinking tuh gitu. Ya, salah satunya tuh ya demam panggung gitu. Ya. Misalnya tuh demam panggungnya kepikiran tuh di atas panggung orang bakalan lempar dia dengan botol nggak ya kalau misalkan nggak bagus. Nggak ya. Jadi dia udah kepikiran tuh panggung itu momok nih, panggung itu kalau dia nggak bagus dia akan sangat malu di sana gitu ya kan. Nah, itu salah satunya gitu. Padahal ketika dia naik ke atas panggung, mungkin sesuatu yang berbeda yang nggak ada di pikiran dia yang terjadi. Oh, dia justru bisa lebih santai gitu ya. Tuh. Bisa, itu kan salah satunya efek dari overthinking. Jadi atau ini bisa jadi karena kita punya ekspektasi juga kan. Aku mau dari panggung ini orang akan melihat aku sebagai seseorang gitu.
Nah, itu yang ngedrive kita akhirnya mengalami overthinking gitu, karena punya ekspektasi tinggi itu tadi. Makanya kenapa ada yang bilang justru orang yang nggak punya ekspektasi tinggi akan lebih santai hidupnya gitu ya, karena overthinkingnya itu akan lebih apa ya, akan lebih kurang. Sebenarnya bukan masalah ekspektasi tinggi atau enggak. Bagaimana kita bisa melihat diri kita, kapasitas kita, ya kan? Kemudian kita bisa melakukan sesuatu untuk melatih kita mencapai ekspektasi itu, ya kan? Jadi kita tadi kontrol itu. Gitu. Oke, Ki. Ya, gimana Ki? Nah, kira-kira dari gejala dan juga sebab-sebab yang tadi yang menyebabkan overthinking, ada nggak sih cara alternatif untuk membuat thinkingnya itu ketika diperlukan itu tidak datang gitu? Mungkin kadang orang butuh overthinkingnya itu hilang. Kita semacam contoh tadi ya, kayak ketika mau naik panggung, kan ada demam panggung nih. Sedangkan dia harus berdiri di atas panggung dan dalam kondisi yang prima gitu. Tidak boleh ada overthinking supaya acaranya lancar. Nah, kira-kira ada cara alternatif nggak Kak untuk buat si overthinking ini bisa minggir dulu sebentar gitu. Gimana? Membuat overthinking bisa? Bisa geser dulu sebentar, terus Oh ketika kita iya, naik panggung lebih prima gitu. bisa. Bisa kita geserkan overthinking itu. Contoh ya, tunggu overthinking. Aku nggak mau mikirin kamu dulu, aku mikirin kamu nanti jam 5 sore gitu misal. Contohnya jam 5 sore kita kelupaan apa yang lagi mau kita pikirin itu. Jadi misalkan nih, kita khawatir kita nggak bagus penampilan kita di panggung ya, bawa acara misalkan. Nggak bisa mandu acara nih dengan baik gitu. Takut ada yang miss, ada yang kurang. Jadi di saat pikiran itu muncul, langsung bilang, maaf aku mau naik panggung, aku mikirin kamu nanti setelah kegiatan ini selesai. Nah, setelah kegiatan itu selesai, kita udah lupa sama overthinking itu. Ya. Jadi kita pinggirkan dulu, ya bisa kita pinggirkan. Ya kalau saya sih salah satu pinggirkan dulu, ya bisa kita pinggirkan. Maaf lagi ya, gitu. Mikirin masalahnya itu Bisa ya. nggak putus tadi, Oh, di mana putusnya? sudah apa namanya berpikir di jam 5, tapi ketika jam 5 tuh kita udah lupa gitu. Bahkan setelah kegiatan pun kita udah lupa. Ya, Begitu. ya, 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 kayak gitu. Salah satunya dengan cara kita menyampingkannya pada saat itu juga. Gimana Ki? Suaranya aman? Oke. Nah, Video Iki di kakak agak agak nge-freeze. oke. Oke, mungkin jangan Mm-mm. kebanyakan pertanyaannya dari saya kali ya. Ya, Dari mungkin dari nge-freeze Mbak cuma. dari Mbak Eti, Mbak Dovita, boleh kalau ada pertanyaan boleh raise hand ataupun langsung open mic juga boleh. Boleh dibuka mic-nya dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka. Salam. Izin nih hanya, aduh, kebetulan di sini cuacanya hujan dan agak berisik ya, mungkin jelas apa enggak saya nggak tahu nih. Mudah-mudahan kedengar dengan jelas. Dengar, dengar. Ya sih,
eh, kalau misalkan ada rasa khawatir seperti ini, ada orang gitu, orang yang nggak enakan gitu loh. Jadi kalau misalkan dia dalam suatu kegiatan, dia tuh merasa ah aku mah nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi dia sudah menjat dirinya sendiri bahwa saya mah di kegiatan ini nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku tuh nggak enak kalau lihat orang-orang pada pinter, saya mah katanya enggak nih. Ada teman salah satu yang seperti itu gitu. Apakah itu termasuk overthinking? Terus dia juga gini. Nah, karena dia kalau misalkan dalam satu kegiatan juga, dia tuh kadang-kadang semuanya harus dia kerjakan gitu. Kalau yang bisa dia kerjakan tuh dia maunya dikerjakan. Terus katanya habisnya nggak enak kalau misalkan nggak dikerjain tuh takutnya nanti diomong orang begini begini begini. Nah, itu seperti gitu termasuk overthinking nggak ya? Itu aja sih hanya ingin menanyakan itu. Makasih. Oh, Terima kasih, Ibu Novita. Mau dijawab langsung, Kakak? Mau aja. di sini nih berisik banget, jadinya kurang jelas. Jadi apa handphonenya saya tempelin ke telinga. Jelas, jelas, Ibu. Mohon maaf. Suaranya jelas. Ya, makanya videonya saya matikan karena handphonenya saya ditempelin telinga ya, Kak. Kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ada, Aman? Ya, gimana? Langsung dijawab? Boleh? Silakan, Kak. Oke. Suara masih jelas ya? Ya, untuk tadi yang ngerasa nggak Jelas, lebih baik jelas, di... Kak. Oke, siap Ibu. Nuhun Ibu. Iya. Cuman maaf nih, jadi harus ditempelin telinga, jadi saya nggak pakai video ya. Siap, siap. Ya, jadi ngerasa nggak baik, nggak lebih baik daripada orang lain gitu ya. Ngerasa orang lain lebih bagus daripada kita gitu kan. Sebenarnya itu overthinking, tapi perasaan itu wajar karena ketika kita memang ngerasa kita ini butuh untuk belajar terus gitu, kita butuh untuk melatih kita terus gitu. Nah, tapi ketika pikiran nggak lebih bagus daripada orang lain itu sampai mengganggu ya, mengganggu performa, mengganggu uh, kinerja. Nah, itu perlu apa ya? Itu perlu dilatih tuh overthinking itu supaya nggak menguasai pikiran dan jiwa kita dan raga kita gitu ya. Dengan cara apa gitu? Dia coba lihat apa-apa yang dia udah capai sebelumnya. Ketika dia diamanahkan sesuatu, bisa nggak dia melakukan itu? Oh bisa kok, saya seperti orang lain gitu ya kan. Terus respon orang lain kok cukup baik kok sama saya gitu. Uh, jadi melihat diri sendiri ke belakang gitu. Dan orang terdekat yang menyadari itu bisa juga menyampaikan bahwa kamu nggak buruk gitu, kamu nggak buruk kok gitu, dan bisa kok kayak gitu ya. Ini berisik nggak suaranya? Ada sedikit berisik, tapi Kedengeran masih kok, aman. Kedengeran kedengeran. ya? Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita nggak bisa mempercayakan orang lain. Nah, itu juga overthinking sebenarnya. Makanya salah satu kecerdasan emosional kita adalah ketika kita bisa mempercayakan orang lain. Ya. Ketika kita bisa mempercayakan orang lain, um, apa ya? Percaya itu tumbuh karena kita apa ya? Kita bisa mengontrol overthinking kita ketika orang lain itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, gitu ya kan? Nah, makanya kenapa dalam manajemen ya kan, dalam kepemimpinan ada istilah pendelegasian.
Nah, leader yang baik itu adalah leader yang mampu melakukan pendelegasian gitu. Bahkan di rumah tangga ya, nggak usah kita bilang di kepemimpinan secara luas, di rumah gitu. Kita hari itu buru-buru gitu ya, nggak sempat kunci rumah, kita minta anak kita gitu untuk bantu kunci rumah nanti kalau berangkat gitu ya. Itu kan pendelegasian. Kita mempercayakan anak kita gitu ya kan. Nah, begitu pula dalam sebuah organisasi gitu ya. Eh, apa ya, kemampuan kita untuk mempercayakan orang lain itu sebenarnya bentuk bahwa kita bisa mengontrol overthinking kita gitu. Dan kita wajar misalkan mengantisipasi gitu kan. Misalkan nih kita mempercayakan orang lain untuk mengerjakan kerjaan ini gitu. Kita wajar kepikiran ini bisa nggak ya dia sesuai dengan ekspektasi nggak ya. Tapi kalau misalkan itu justru membuat kita harus mengerjakan semua sendiri, itu kurang bagus gitu ya. Itu justru yang perlu dilatih agar mm, agar apa ya? Agar kepercayaan itu uh, bisa terbentuk gitu loh. Karena kalau misalkan uh, kita yang kerjakan sendiri ya kan, yang pertama itu akan sangat memakan energi gitu ya. Efektivitasnya juga akan kurang gitu ya. Seharusnya kerjaannya bisa selesai lebih cepat, uh, justru enggak karena kita berusaha handle sendiri semuanya. Kemudian dari segi apa organisasi gitu ya, dari segi organisasi kinerja timnya itu jadi nggak seimbang gitu. Nah, sebenarnya itu tadi tidak mampu mempercayakan orang lain adalah salah satu ya bentuk dari kita overthinking. Sebenarnya overthinking sesuatu itu nggak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Ada rasa tidak percaya terhadap orang lain. Dan itu sebenarnya bisa dicoba latih dengan dia mencoba untuk mempercayakan itu ke orang dan kita lihat bagaimana kinerja orang lain seperti itu ya Bu Novita, ada yang ingin disampaikan Iya, lagi? cukup Mbak Mawada. Cukup, Oke, makasih ya. nuhun ya Bu, sama-sama. Jadi begitu ya Bu, kalau memang overthinking karena diri sendiri sepertinya ya, dengan merasa tak enakan ataupun jadinya kayak semua pekerjaan harus kita lakukan karena takut itu tadi, takut dilihat orang kita salah sampaikan kita ya, jadinya mungkin bisa diterapkan di tips-tips yang sudah disampaikan oleh Kak Mawadah ya. Nanti ada dari yang lain mungkin yang punya pertanyaan juga untuk ditanyakan kepada materi kita hari ini. Oke, mungkin saya ya yang bertanya ya. Ada nggak sih Kak, misal semacam bandingkan diri dengan orang lain nih, apalagi kan zaman sekarang ya dengan adanya sosmed juga, jadinya apa namanya ya pencapaian-pencapaian orang lain terlihat kepada kita, ataupun dia punya hal baik jadinya terlihat kepada kita. Ujung-ujungnya tuh kita sendiri jadi membandingkan diri dengan apa yang sudah dicapai orang lain. Kira-kira ada nggak sih tips-tips yang bisa kita terapkan agar membandingkan diri dengan orang lain ini bisa sedikit berkurang dan kita masih tetap dalam waktu kita masing-masing gitu. Oke, ya. Kalau misalkan kita bahas masalah apa ya perkembangan medsos ya saat ini ya kita nggak bisa lepas dari media sosial, sosial media gitu ya. Sekarang salah satu media komunikasi seperti WA pun udah bisa upload story gitu ya. Nah, dan sebenarnya apa yang terlihat di media itu akan cukup memberikan apa ya sedikit banyaknya ya membuat kita itu jadi ngerasa tertinggal kalau misalkan ketika kita melihat orang lain dengan pencapaian-pencapaian gitu ya ataupun
orang lain yang menampilkan kebahagiaan-kebahagiaan dengan pasangannya, dengan keluarganya, ya, dengan teman-temannya gitu ya. Sementara kita nggak seperti itu, nah itu sebenarnya jadi salah satu bahan untuk overthinking itu sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kita nge-scroll sosial media itu nggak ada apa ya, nggak nggak terkontrol gitu. Kalau tipsnya sih ya batasin penggunaan sosial media gitu. Jadi penggunaan sosial medianya itu ditetapin gitu. Ya sehari berapa jam boleh nge-scroll sosial media, Instagram, TikTok gitu ya. Itu sih. Kemudian hmm, ingat bahwa apa yang terlihat di media itu kan hanya beberapa menit atau beberapa detik dari 24 jam ataupun dari bertahun-tahun kehidupan orang gitu ya. Jadi dan orang-orang pastinya ingin menampilkan yang bahagia-bahagia ya, yang senang-senang pastinya. Dan kita yang melihat itu suka ke trigger tuh, ke pancing, dia senang-senang terus, jalan-jalan terus gitu. Padahal dia udah semingguan kerja, weekend baru jalan gitu. Ataupun dia sebenarnya pergi jalan-jalan ke Malaysia, misalkan bawa anak berobat. Cuman yang ditampilkan adalah healingnya, jalan-jalannya gitu ya. Ataupun memang pada dasarnya memang orang lagi bahagia aja ngeposting. Tapi apakah kebahagiaan orang itu bisa mengurangi kebahagiaan kita? Kan enggak ya. Kecuali kita yang iri hati sama orang itu. Jadi salah satu caranya ya kurangin aja penggunaan sosial media gitu dan lebih mindfulness, lebih hadirkan diri lebih utuh di kehidupan nyata gitu. Ya, karena yang akan lebih berefek adalah bukan branding di sosial media. Ya, sebenarnya branding di sosial media juga berefek ya. Cuman yang lebih bagus adalah ketika kita bisa membangun relasi di dunia nyata. Itu akan lebih membantu kita di masa depan. Kita nggak tahu pergerakan media ini seperti apa ke depan nanti, ya kan? Bagus kalau dia terus berkembang. Tapi ketika media sosial pun nggak bisa jadi lagi pegangan kita di kedepannya ya, kehidupan nyata kita yang kita jalanin inilah yang penting. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Kak Megasari. Kalau aku nge-skip lihat story orang-orang yang membuat kita semakin OVT, kecuali emang diri lagi oke untuk melihat sesuatu semua kehidupan orang lain. Iya, jadi balik ke diri sendiri, gimana caranya. Hanya kita yang tahu keadaan kita ya. Kita yang tahu keadaan kita gitu. Seperti apa kita bisa, hal-hal seperti apa yang bisa memantik overthinking kita. Ya. Gimana masih ada? Dari teman-teman yang sedang mendengarkan, boleh kalau ada pertanyaan boleh boleh raise hand kalau misal pematerinya lagi ngomong atau saya lagi ini ya mengajukan pertanyaan nanti di raise hand aja atau misal Berarti kalau lagi sekarang kakak ini off cam sebentar ya karena mau cari tempat standby baru. Ya, lanjut terus ya. boleh, boleh. Atau mau ditulis di kolom komentar juga boleh pertanyaannya, nanti akan saya bantukan tanya ke pemateri. Dan pastinya saya rasa kalau masalah overthinking ya kadang tuh orang menganggap itu hal sepele. Tetapi ternyata makin lama kan kalau kita membiarkan overthinking itu jadi makin ya semacam menggerogoti fokus kita sendiri. Jadi memang ujung-ujungnya kan akan mengganggu produktivitas kita, akan mengganggu kehidupan kita, akan mengganggu banyak hal yang sedang kita perjuangkan ya kalau overthinking. Jadi mungkin dengan tips-tips yang sudah disampaikan oleh Kamawadan, mungkin ini bisa menjadi fondasi awal agar overthinking yang kita rasakan itu juga bisa agak terkontrol gitu namanya. Jadi kalau bisa kita ada hal yang sedang kita fokuskan, itu bisa lebih fokus, kemudian juga goals kita yang sudah kita siapkan itu bisa tercapai dengan baik gitu. Ataupun apa yang sedang kita kerjakan, mungkin lagi ada event atau apapun itu. Jadi dengan tips-tips yang sudah disampaikan, bisa diterapkan harusnya agar
ya itu tadi, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan bisa dengan lebih fokus, dengan lebih semangat, lebih prima ya. Jadi apa dari teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin ada masalah pribadi yang ingin dicarikan solusinya, atau mungkin sedang bingung dengan apa yang sedang dikerjakan, boleh ya. Gitu. Selanjutnya juga, karena kita sudah berapa lama nih kita? Sudah di jam 4 ya, sudah cukup lumayan lama. Mungkin sebentar lagi kita sudah mau akhir, jadi boleh ditanyakan aja apa yang sedang dirasakan, atau mungkin masih bertanya-tanya kenapa overthinking itu sering sekali muncul ya dalam diri kita. Karena pastinya banyak banyak hal yang kita pikirkan, apalagi seiring bertambahnya usia ya. Pasti banyak hal, banyak kejadian yang kita lalui, banyak hal yang kita pikirkan. Jadinya semakin banyak rasa was-was, rasa takut yang kita terima sebagai bentuk pertahanan diri, dengan, ya kalau bisa disebut itu takut menyesal di akhir mungkin ya. Jadi overthinking itu menjadi, kalau misal dalam positifnya mungkin bisa bisa disebut juga seperti, ya mungkin dia akan menjadi jembatan sebelum kita berada di penghujung gitu. Jadi dia akan menjadi jembatan, kenapa kita harus berpikir ulang apa yang akan kita lakukan, berpikir kembali dengan apa yang sedang kita kerjakan atau mau kita kerjakan. Jadi dengan adanya overthinking, kita jadi lebih prepare, jadi lebih menyiapkan diri untuk membuat plan A, B, C, D untuk hal-hal yang akan kita lakukan. Boleh, ini Ibu Novita ingin bertanya lagi, boleh Bu, silakan. Ibu Novita mau tanya sekali lagi katanya Ki. Silakan Bu. Ya nih, mau izin bertanya nih, ini mah tentang pribadi ya. Kalau tadi kan tentang teman, kalau sekarang pribadi. Jadi gini, saya tuh dulu kan suka suka sekali membuka diri gitu, karena Silakan Bu saya Novita. saya tuh senang berteman dengan orang banyak gitu. Makanya saya membuka diri dengan siapa aja saya mau berteman gitu. Namun apa apakah karena saya yang terlalu eh, membuka diri atau terlalu open gitu. Jadi kebanyakan dari mereka ada gitu beberapa, enggak, sebetulnya bukan kebanyakan ya, ada beberapa yang hanya memanfaatkan gitu, memanfaatkan sesuai dengan kepentingan mereka gitu. Di saat awal mereka punya kepentingan mungkin saya masih bisa gitu, oke oke gitu. Pada saat di saat tertentu saya merasa kok saya merasa dimanfaatkan ya gitu, dan kemudian saya mulai menarik diri gitu, mulai apa menghindarilah secara perlahan gitu. Namun terus kemudian setelah mereka merasa eh, hal-hal yang mereka butuhkan atau Ya kepentingan Bu, mereka itu suaranya tidak pelan. dapat dipenuhi, kedengaran nggak? Iya. Dengeran Bu. Dan kemudian kalau mereka merasa yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan itu dia didapat dari saya, kemudian mereka tuh juga kayak yang memusuhi, malah lebih kepada membicarakan saya seakan-akan saya tuh begini 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 gitu. Nah, akibat dari hal itu jadi saya seperti kayak krisis kepercayaan terhadap orang lain gitu. Walaupun nggak semua ya, nggak semua teman seperti itu, tapi jadi saya jadi krisis kepercayaan terhadap orang-orang itu. Jadi sekarang kalau misalkan ada orang yang mau dekat itu atau mau gimana ya, ingin dekat dengan saya tuh saya lihat-lihat dulu lah gitu. Sekarang mulai seperti itu aja sih. Padahal dulu saya udah nggak pernah memilah gitu, dengan siapapun is okay gitu untuk berteman gitu. Nah itu apakah termasuk overthinking apa gimana gitu?
Dan kira-kira cara menyikapinya harus seperti apa? Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum. Baik. Eh, berarti Silakan Kak Mawadah. ya, oke. Eh, menyikapi itu betul Ibu. Jadi ketika kita merasa dimanfaatkan itu sebenarnya juga bagian dari overthinking gitu ya. Kita ngerasa bahwa uh, saya ini diperlukan karena memang ada perlunya gitu kan, ataupun uh, banyak hal yang ditumpukan ke kita gitu ya. Uh, sebenarnya punya perasaan seperti dimanfaatkan kita over dengan yang diemban ke kita gitu, ya. Lumrah ketika itu sudah apa ya, memangkas banyak waktu dari hari-hari kita yang udah enggak manusiawi, istilahnya tanda kutip ya, maksudnya banyak waktu-waktu yang kita perlukan untuk diri sendiri juga terambil ternyata gitu ya. Tapi punya pikiran yang kayaknya saya dimanfaatkan aja nih, itu overthinking ya. Overthinking yang mm, membuat kita itu jadi ngerasa uh, aku ini sebenarnya nggak berguna banget, tapi lebih ke dimanfaatin aja gitu. Padahal sebenarnya kita punya nilai ya. Nah, dimanfaatin sama orang itu tidak membuat kita lantas tidak memiliki nilai, Ibu. Ya, eh, dimanfaatin sama orang, yang jadi masalah adalah orang itu. Kita yang dimanfaatkan, eh, justru itu tidak akan mengurangi nilai kita sama sekali. Tapi ketika eh, itu sudah kita rasa sudah mengganggu kita, ya sudah kita rasa banyak waktu yang sudah terpakai dengan tidak wajar gitu ya, ataupun sudah cukup mengikis emosi kita, istirahat kita jadi terganggu, pola tidur kita jadi berantakan ya, kita jadi nggak punya waktu untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Ya, Agak sedikit putus Kak suaranya. buat gitu. Nah, Terputus ya, Kak. Mungkin nolek kali ya. saya terlempar ini. Oke, sampai mana tadi ya? Hmm. Mbak Wadah, Mbak, Ya, Ibu sampai mana tadi? maaf, maaf nih, aku Mana motong Bu? dulu. Sebetulnya bukan Ya, lebih merasa dimanfaatkan dalam hal waktu sih. Kalau aku tuh, buat aku tuh waktu aku tuh bisa apa? Insya Allah bisa berbagi waktu antara diri diri sendiri, keluarga dan apa teman gitu, itu bisa dibagi waktu. Cuman lebih kepada dibagi seperti gini, misalkan dia membutuhkan maaf ya, misalkan dia maunya kalau pinjam uang tuh selalu harus ada gitu. Misalkan pertama nanti saya kasih, berikutnya saya kasih, nanti begitu suatu saat tuh karena keseringan terus saya nggak kasih tuh, terus dia tuh jadi ngambek, terus nanti ngomongin kita kemana-mana, nah kayak gitu. Atau enggak, misalkan suatu saat dia maunya kita ngikutin maunya dia terus, nanti pas kita punya mau yang lain, dia nggak mau, wih
nggak mau nggak seru katanya gitu. Dia maunya tuh keinginannya dia terus yang diikutin. Tapi begitu kita punya keinginan kayaknya dia tuh ogah gitu. Maunya tuh kita ngikutin dia terus. Nah, seperti kayak gitu. Jadi lebih kepada apa ya? Mereka maunya mau mereka aja sesuai dengan kebutuhan mereka aja. Nah, kita tuh ketemu dengan beberapa orang yang seperti itu gitu. Jadi bukan Hmm, dalam hal waktu gitu. Kalau oh, kalau berbagi waktu sih baik. aman sih gitu. Seperti itu. Terutama dalam hal ini ya. Biasanya sih misalkan kalau misalkan jalan maunya tuh dia aja yang dibayarin, tapi nggak mau dia berbagi sekali-kali membayarin Oh, kita seperti kayak gitu. Jadi maunya tuh dia karena dia tuh dekat dengan kita karena dia seakan-akan bisa bisa mendapatkan apalah yang kita punya gitu. Tapi begitu kita nggak mau ngasih, dianya tuh menarik. Sebetulnya nggak menarik diri, saya biasanya yang membatasi diri ya. Tapi kemudian nanti dia ngomong katanya saya begini, oke. begini, begini seperti itu sih. Gitu aja Mbak. Mhm. Oke, baik. Nuhun Ibu. Berarti ada ketidakseimbangan ya antara Ibu dengan si Fulan gitu ya. Nah, sebenarnya di sini lebih ke kesadaran diri ya, kesadaran diri dari orang tersebut gitu. Dia menyadari nggak kalau misalkan orang lebih banyak memberi nih daripada saya gitu ya. Saya lebih banyak menerima nih daripada orang gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa ngontrol orang lain ya, Bu. Nah, berarti balik ke diri kita. Kita yang di sini menjaga batasan itu. Ketika ada ajakan-ajakan yang kita rasa ini nanti justru uh, saya yang makan hati karena dia nggak melakukan hal yang sama dengan ibu gitu ya. Nah, ibu bisa menjaga apa ya, mengatur kembali porsi ibu memberi ke beliau gitu. Mengatur kembali porsi ibu hadir ke beliau. Gitu, ya, misalkan ibu diminta terus yang memaklumi beliau, ibu kurangin porsinya gitu. Kalau misalkan ibu ngerasa di sini take and give ya, memberi dan mendapatkan itu nggak seimbang. Jadi karena kita nggak bisa ngontrol orang lain. Nah, harapannya dengan ibu merubah polanya dari ibu sendiri, dia bisa bisa paham gitu. Kalau misalkan orang benar ya, eh, dia bisa paham. Oh, ada sesuatu nih yang salah apa ya. Tapi kalau misalkan memang orang sudah dengan karakter yang nggak mau tahu ya, eh, dengan karakter yang memang em, apa ya, tidak memahami orang lain, nah dia tidak akan paham. Nah, yang ada justru dia akan berpikir kitanya berubah, kitanya jadi lain gitu ya. Tapi kita nggak bisa, nggak usah memikirkan pikiran orang terhadap kita. Ya. Kalau misalkan kita harus makan hati, kenapa kita terlalu mempertimbangkan pikiran orang lain? Selama kita nggak melakukan sesuatu yang abnormal, yang amoral ya, sesuatu yang memang tidak bagus secara baik agama, sosial ya. Mungkin dari ibunya nanti bisa ibu minimalisir tuh uh, supaya dia itu nggak ada kemelekatan terus dengan kita Iya sih Mbak. karena nggak seimbang di Memang sini. gitu Mbak. Jadi gini apa? Justru dampaknya itu karena saya tuh udah beberapa kali ketemu orang seperti itu. Ya Mm-mm. sebetulnya dari dulu tuh udah sering ketemu orang seperti itu dan sekarang mungkin kalau sekarang kan faktor usia mungkin berpengaruh ya, Mbak. Mm-mm. Kita jadi Ya. lebih sensitif atau bagaimana. Jadi sekarang tuh males gitu berteman yang ya udahlah aku pilih temannya udah yang ini aja deh gitu. Jadi nggak mau. Jadi kalau misalkan ada orang baru tuh orang baru nih yang memang pengen berteman ini, jadi punya rasa nih orang nih ntar orangnya kayak gimana ya. Jadi nah, seperti itu. Jadi takut untuk langsung dekat gitu sama orang. Kalau dulu kan saya orangnya langsung rame, langsung cair gitu kan. Kalau sekarang Mm. aku lebih banyak diem aja deh, pengen tahu reaksi dia sebetulnya aslinya seperti apa gitu kan. Jadi kayak, nah itu yang hal-hal seperti itu termasuk kategori overthinking apa gimana gitu. Jadi lebih kepada dampaknya sih, dampaknya sekarang tuh saya jadi agak lebih protek
sama diri sendiri aja gitu, seperti itu. Nah itu maksudnya overthinking apa enggak, terus gimana solusi cara menyikapinya gitu. Ya. Ya, iya. Ya, kalau ditanya ini salah satu dari overthinking, iya bisa. Ibu di sini posisinya apa ya? Seperti yang Bu bilang tadi, faktor usia iya, kita jadi jatuh lebih bukan sensitif ya, mungkin jatuhnya lebih peka ya. Ditambah kita punya pengalaman ya, Ibu punya dengan pengalaman ya, pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Menjadi kan pengalaman itu guru ya, pengalaman itu guru ya. Kalau misalkan orang-orang selama ini bilang pengalaman itu guru untuk kita akhirnya menyikapi sesuatu di depan. Nah, ya itu contohnya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Dengan pengalaman bertemu dengan orang yang seperti itu beberapa kali, akhirnya Ibu mengecilkan circle gitu ya. Terus nggak langsung reaktif terhadap sesuatu gitu. Lebih banyak melihat gitu ya. Selama itu positif ya Ibu ya. Nggak, kan dia itu ada yang mekanisme coping kita itu ya. Jadi mekanisme coping ibu itu sekarang lebih kepada melihat. Jadi mekanisme coping itu ada konstruktif. Konstruktif itu baik gitu ya. Destruktif itu merusak. Nah, ibu melakukan tadi itu konstruktif menurut saya karena ya ibu di sini nggak mau lagi hal itu terulang gitu ya kan. Ya udah, sekarang circle-nya mungkin jadi lebih kecil gitu ya. Kemudian dan nggak apa-apa Bu, circle itu mengecil ya. Makin apa ya, semakin bertambahnya usia, lingkaran sosial kita itu memang semakin mengecil gitu ya, semakin mengerucut gitu. Karena kita punya keluarga, punya waktu untuk diri kita sendiri, dan kita punya batasan energi, batasan emosi ya. Jadi wajar Bu. Jadi kalaupun itu overthinking, ya nggak apa-apa selama ibu sehat-sehat aja gitu ya. Selama ibu apa ya? Selama ibu masih baik-baik aja dengan keluarga gitu ya. Ketemu dengan misalkan orang yang ingin ibu hindari, em, pun ibu bisa bereaksi dengan baik. Misalkan kayak tadi, misalkan diam aja gitu, lihat aja, it's okay, nggak apa-apa overthinking itu. Tapi ya eh, selama itu nggak mengganggu ibu, ataupun misalkan nih gara-gara overthinking itu ibu jadi kemana-mana, membahas orang itu, menjelek-jelekan orang itu, menyebutkan dengan jelas orang itu, ataupun melabrak orang tersebut, ataupun dengan pengalaman-pengalaman ibu bertemu dengan orang-orang seperti ini, ibu jadi apa ya, jadi melihat orang semua rasanya sama seperti dia. Nah, itu mungkin yang bisa ibu kontrol pelan-pelan. Tapi kalau misalkan dengan ibu memperkecil pertemanan itu nggak apa-apa. Gitu. Gimana Ibu Novita? Iya, oke, makasih ya Mbak Wada ininya apa Sama-sama. atas arahannya. Iya, Ya, semoga sehat-sehat lah. ya Ibu. Insya Allah sih aman-aman aja ya kalau dalam keluarga aman. Iya. Dan circle yang kecil ini juga alhamdulillah aman. Tapi saya juga tetap komunikasi dengan orang-orang tersebut tetap berjalan. Hanya yaitu yang saya bilang saya membatasi Hmm, diri aja. Gitu. Ya, iya. makasih ya Mbak. Sama-sama Ibu. Oke. Ini dari Mbak Dini sama Mbak Eti ada pertanyaan juga nggak nih? Mungkin ada satu hal yang sedang dipikirkan dari 2 hari lalu atau seminggu yang lalu masih aja kepikiran. Cukup, Mbak. Alhamdulillah ya, saya udah mendengarkan dari tadi. Mantap. Pelajaran buat Uh, saya. Semoga apa yang disampaikannya bisa menjadi hal positif dan berdampak positif juga ya untuk kita semua. Ya, amin, amin. Oke, mungkin karena kita sudah mau di ujung-ujung ya. Jadi ada satu hal lagi nih yang ingin saya, ada dua sih sebenarnya, tapi yang ini dulu ya supaya tidak timpang. Kira-kira apa sih Kak akar terbesar yang dari overthinking ini yang membuat seseorang banyak mengalami overthinking saat ini? Ya, oke.
Apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan orang overthinking ya saat ini? Mungkin nggak terlepas dari perkembangan dunia saat ini ya Ki, karena sekarang itu pergerakannya itu cepat ya. Perkembangan media, teknologi, pendidikan, perekonomian, apalagi macam-macam ya. Semua aspek kehidupan kita tuh sekarang lagi bergeraknya itu cepet banget. Jadi itu menimbulkan kekhawatiran nggak cuman bagi orang-orang yang mungkin kerja di kantoran, ibu rumah tangga juga kepikiran, ya kan? Harga bawang naik gitu ya, harga cabai naik gitu, harga sekolah, biaya pendidikan, ya kesehatan anak, sekarang lingkungannya yang nggak kondusif, kalau orang kepikiran untuk kesehatan anaknya gitu ya. Kemudian kita ini yang orang-orang yang masih di usia dewasa yang masih mencari pekerjaan juga khawatir apakah akan ada pekerjaan tetap untuk kita di masa depan gitu. Bagaimana pekerjaan kita saat ini berpotensi apa ya untuk kita ke depan gitu ya. Jadi nggak lepas dari perkembangan saat ini sih sebenarnya ya. Uh, Kemudian social life ya, social life. Social life itu mempengaruhi sekali. Sekarang social life itu kan nggak cuman nongkrong di kafe sama ketemu tetangga, kan tiduran aja ada social life-nya. Itu sosial media ya kan, ngelihat orang ya kan. Pokoknya sosial itu berpengaruh untuk sangat berkontribusi lah untuk kita menjadi overthinking gitu ya. Kita lihat temen hari ini dapat sertifikat pelatihan apa, kita udah kepikiran, aku kok nggak, aku udah kepikiran aja gitu ya, aku belum sampai di tahap dia tuh gitu. Ataupun ngelihat temen nikah gitu ya, aku belum nikah gitu ya. Ataupun ngelihat temen udah S2 atau S3 atau udah lulus PNS atau punya anak sebagainya gitu. Ataupun sesimpel misalkan orang pergi gitu ya jalan-jalan kemana kita jadi kepikiran kita yang uring-uringan di rumah gitu ya. Jadi salah satu penyebabnya itu faktor-faktornya itu perkembangan zaman, kehidupan sosial ya, kemudian apa ya jadi ini uh, core life ya, core life itu apa istilahnya ya, yang menjadi inti dari kehidupan dia, pasangan, keluarga, anak, ya, pekerjaan gitu ya. Itu juga menjadi faktor orang overthinking. Kenapa? Karena itu yang berkaitan langsung sama sama dia gitu. Hubungan yang enggak harmonis ya, ataupun pola asuh orang tua terhadap seseorang yang tidak tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, itu biasanya individu itu akan lebih rentan overthinking. Dia panik gitu ya. Dia nggak siap dengan segala pembaruan-pembaruan yang ada gitu. Kemudian keuangan ya, keuangan, kemandirian, keberdayaan ya. Berdaya itu eh, ketika orang merasa nggak berdaya ya, dia merasa nggak bisa ngapa-ngapain terhadap dirinya sendiri, itu cukup membuat seseorang itu cemas ya, berpikiran jauh. Bagaimana kalau misalkan aku suatu saat ada insiden yang aku nggak punya tabungan gitu. Bagaimana kalau misalkan anak-anak aku besar nanti mereka tidak peduli lagi dengan aku gitu. Jadi perasaan-perasaan yang tidak berdaya gitu ya, finansial, core life, sosial, perkembangan zaman, itu sih. Dan sebenarnya yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa hadir utuh pada momen saat ini. Saat ini kita lagi dikasih peran sebagai seorang ibu, jalani peran sebagai seorang ibu. Saat ini kita dikasih peran sebagai pengangguran gitu ya. Berarti kita memang harus menganggur dengan apa? Menganggur yang berkualitas ya. Ya, dengan banyak mungkin ikut-ikut pelatihan, ikut kajian, memperbanyak ilmu ya, atau ikut ya, berbagai hal yang bisa dilakukan gitu. Misalkan saat ini dianugerahkan rezeki menjadi pegawai negeri sipil, jalankan, ataupun saat ini jadi karyawan swasta, jalankan itu gitu. Dengan tetap punya tujuan yang lebih besar, yang lebih tinggi. Kemudian misalkan hari ini dititipin rezeki
tabungan cuma 5 juta misalkan gitu. Berarti itu yang dikelola. Ya. Ataupun saat ini hanya dititipin satu anak, berarti anak yang satu itu diurus gitu ya. Banyak itu yang salah kaprah, fokus pada yang belum ada hingga kehilangan juga yang udah ada gitu. Itu efek dari overthinking yang tidak bisa dikelola ya. Kemudian ingat bahwa apa yang dititipkan ke kita saat ini ya, apa yang kita jalani saat ini adalah sebenarnya modal untuk kita bisa jalani sesuatu yang lebih besar ke depan. Nah, dan overthinking itu nggak selamanya buruk. Selama kita bisa membawa overthinking itu pada kesiapan kita, keadaan kita lebih stabil, lebih baik gitu ya. Jadi overthinking itu akan menjadi buruk ketika kita mengiyakan apa yang di dalam pikiran negatif kita, gitu ya. Contohnya dengan ya nggak ngapa-ngapain, membiarkan pikiran kita kemana-mana, kemudian nggak mengambil satu keputusan, ya. Saya rasa kayak itu Ki dari saya. Oke. Dan kira-kira kapan sih Kak waktu yang tepat nih untuk mencari bantuan yang lebih profesional ya? Karena kan kalau di awalnya mungkin agak, kalau hal-hal masih kecil kan pastinya kita akan ngobrol dengan orang terdekat ya. Tapi kalau misal hal atau overthinkingnya sudah cukup besar, tentunya kita mungkin akan perlu dengan yang lebih profesional gitu ya. Apalagi kan saat ini kalau misal dilihat orang-orang, kalau misal orang sudah ke psikolog ataupun ke psikiater, jadinya kan agak aneh ya, ataupun ada pemikiran negatif lah dari orang lain ketika kita sudah menemui psikolog ataupun psikiater. Atau mungkin boleh Kak ditambahkan sedikit kapan kita harus ke psikolog ataupun kapan kita harus ke psikiater gitu. Pastinya ada perbedaan di antara psikolog dan juga psikiater. Oke. Ya, kapan sih kita perlu mencari pertolongan dari profesional gitu ya? Ketika overthinking itu udah membahayakan kita, ya. Membahayakan kita misalkan dan juga membahayakan lingkungan. Membahayakan kita, contohnya punya ide, mengancam ataupun melakukan percobaan bunuh diri, ya. Ataupun memukul orang lain, ya, agresif terhadap orang lain. Nah, ataupun kecemasan itu membuat kita nggak bisa tidur berhari-hari, ya. Ada perubahan fisik kita, misalkan nyeri perut, nyeri ulu hati, ya, migrain, gitu ya, tekanan darah rendah, ataupun HB-nya rendah, ya, insomnia, gitu ya. Nah, atau kita bisa nggak mandi berhari-hari, ya, mengurung diri, menutup diri dari lingkungan, ya, tidak berinteraksi sama sekali, makan juga terganggu, ya. Jadi gejala-gejala yang berat seperti itu sudah wajar kalau kita konsultasi ke profesional. Nah, terkait dengan stigma, kalau misalkan sudah konsultasi dengan profesional itu udah pandangannya udah minus, ya, itu stigma, ya, stigma sampai sekarang yang sebenarnya jadi PR tenaga kesehatan jiwa sampai saat ini untuk mengatasi stigma itu. Nah, karena sekarang nggak semua orang terbuka ya dengan keadaan kesehatan mental itu. Tapi sejauh ini sudah lebih maju, sudah banyak yang lebih sadar bahwa kesehatan jiwa itu sama seperti kesehatan fisik yang perlu diatasi jika ada yang salah gitu ya. Karena nggak ada fisik yang sehat kalau nggak ada jiwa yang sehat gitu ya. Jadi itu saling terkait dan sama-sama butuh perhatian gitu. Nah, berobat di psikiater, psikolog ataupun dokter jiwa gitu ya, seperti kita berobat flu, demam ke dokter-dokter lain, kita berobat misal lebih bahaya mana? Sakit ginjal dengan cemas, ya kan? Gitu ya. Padahal kan ginjal lebih berbahaya gitu ya. Hipertensi lebih berbahaya, cuci darah lebih berbahaya. Kenapa orang-orang yang udah cuci darah nggak dipasang stigma jelek?
Kenapa orang yang hipertensi nggak dipasang stigma jelek? Kenapa orang dengan kanker nggak dipasang stigma jelek? Kan itu lebih mematikan. Kenapa kita yang hanya cemas, bukan hanya ya, maksudnya dengan keadaan cemas kita udah mau periksa, itu jadi pembicaraan orang-orang. Padahal semua orang cemas pada dasarnya. Cuman ada orang-orang yang ngerasa bahwa sebenarnya cemas saya nih harus diatasi. Dan sebenarnya dia sehat justru. Dia berpeluang lebih sehat daripada orang yang tidak pernah mau memeriksakan diri. Gitu. Orang yang dari awal udah sadar bahwa dia butuh ditolong, itu akan lebih tertolong ke depannya ketimbang orang-orang yang merasa baik-baik aja. Suatu saat ketika ada masalah yang nggak bisa diatasi, kenapa ada tiba-tiba orang kita lihat happy, ceria, tiba-tiba bunuh diri. Ya kan? Tiba-tiba udah bunuh diri. Ya itu tadi, dia nggak aware dengan kesehatan dirinya sendiri. Ya mungkin tadi itu takut di stigma sama orang, dianggap minus kalau udah berobat ke dokter jiwa gitu ya. Nah, jadi sekarang kembali ke diri sendiri bahwa uh, pegang prinsip bahwa kesehatan jiwa itu adalah hak kita untuk kita mau seperti apa gitu. Jadi mau dianggap negatif sama orang atau kitanya yang nggak sehat, atau kita ngerasa yang nggak baik-baik aja, mau dianggap negatif sama orang atau kita yang nggak bisa tidur malam gitu, atau kita yang nggak bisa menikmati hidup gitu. Kalau saya sih lebih memilih saya bisa lebih menikmati hidup walaupun pandangan orang di luar sana bilangnya dia berobat ke psikolog tuh, dia berobat ke dokter jiwa. Saya lebih menikmati tidur saya karena tidur itu salah satu nikmat dan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang udah nggak dikasih enak tidur lagi gitu. Misalkan orang dengan sakit tertentu, ya salah satunya tadi overthinking tadi, nggak bisa tidur. Nah, hanya orang yang mengalami itu yang paham, oh ternyata tidur adalah salah satu nikmat. Nah, ketika dia punya kesadaran untuk mendapatkan nikmat itu kembali ya dengan memeriksa kesehatan jiwanya, ya itu lebih baik daripada dia berpikir, wah ini setelah berobat nanti akan dipandang negatif nih. Pandangan orang dengan penilaian orang, validasi orang, atau hidup untuk atau seutuhnya hadir untuk diri sendiri tanpa perlu mengkhawatirkan pendapat orang lain gitu. Oke. Oke. Ya Mungkin ada. boleh dikasih sedikit pandangan ya terhadap nama psikolog dan juga psikiater. Karena kadang masih agak bingung nih, kenapa ada perbedaan di psikolog dan juga psikiater gitu. Atau mungkin ada fasenya, pertama ke psikolog dulu atau ke psikiater atau sebaliknya. Oh iya, kalau tupoksi saya nggak terlalu menguasai ya, kalau bagian psikiater, psikolog itu ya, karena saya kebetulan perawat jiwa. Tapi kalau misalkan nih berobat untuk mengatasi cemasnya ya, mau di konseling gitu, yang ya hemat saya itu ke psikolog, karena ke psikolog itu terapi mereka adalah lebih ke konseling gitu ya. Tapi ketika udah pada tahap dia butuh obat, maka itu ke dokter jiwa, itu ke psikiater ya. Gitu. Tapi tupoksinya yang lebih detail saya nggak terlalu menjurus ke sana ya. Nah, misalkan nih ada keadaan, misalkan ngelihat lingkungan sekitar ada yang dengan rencana bunuh diri. Nah, apakah kita bawa ke psikolog? Itu kita bawa ke IGD, gitu ya. Itu kita bawa ke IGD psikiatri atau IGD biasa boleh, IGD umum juga boleh. Nanti di sana akan dianamnesa. Karena ini butuh penanganan yang memang dari psikiaternya, dari dokter jiwanya, gitu. Tapi misalkan kita dengan gejala yang kita rasa seperti cemas ya, kalau memang masih bisa mengontrol diri gitu ya dari perilaku-perilaku yang bisa mengancam diri, bisa konseling dulu ke psikolog gitu ya. Kapan ketemu dengan perawat jiwa? Perawat jiwa itu ada di rumah sakit jiwa ada. Ada juga di klinik, mereka buka klinik keperawatan jiwa. Kalau mau konseling juga ada terapi-terapi dari keperawatan jiwa, di perawat jiwa. Gitu. Oke. Dan berhubung kita sudah di akhir ya, yang tentunya pastinya di bagian akhir tuh selalu ada pesan-pesan untuk
orang-orang yang sedang lelah dengan pemikirannya, lelah dengan apa yang terjadi mungkin sehingga bisa menyebabkan overthinking. Bolehkah satu dua kata atau kata-kata penyemangat lah untuk semuanya? Iya, oke. Eh, Seiring berjalannya waktu ya, dulu tuh saya selalu mencari motivasi ya. Tapi ternyata di atas motivasi itu ada namanya konsistensi. Ya. Karena motivasi itu nge-push kita di awal aja tuh. Kasih semangat kita di awal. Ketika menghadapi tantangan di tengah, kalau nggak ada konsistensi atau kedisiplinan itu, maka motivasi itu nggak ada gunanya ya. Jadi yang motivasi saya yang bisa saya berikan ya latih eh, untuk bisa mengontrol overthinking. Dan itu nggak mudah. Saya nggak bisa bilang mudah setelah 1 hari ini ikutin kegiatan kita ini, setelah itu bisa ngontrol overthinking, langsung besoknya nggak akan ada lagi overthinking. Nggak, overthinking itu bagian dari kehidupan. Nah, yang pentingnya itu ada apa? Bagaimana kita bisa terkontrol di saat overthinking itu muncul. Gitu. Nah, apakah kita akan selalu berhasil? Ada saatnya kita berhasil, ada saatnya enggak. Terus apakah ketika kita tidak berhasil lalu kita menyalahkan diri kita sendiri terus, kita merasa gagal? Enggak apa-apa. Eh, semua itu butuh proses. Ada saatnya kita jatuh, ada saat kita bisa stabil. Itu pula dengan kita mengontrol overthinking ini ya. Balik aja terus lagi ketika kita ngerasa kita lose control, balik lagi, kontrol diri lagi gitu. Kita kehilangan kendali lagi gitu ya. Balikin lagi kendalinya. Kayak kita bawa sepeda, oleng ini lagi. Ya kan, balikin lagi ininya, stangnya gitu. Kayak kita nyetir ya kan, ada lubang kalau perlu direm direm. Kalau misalnya jalan-jalan gitu. Jadi begitu pula dengan proses kita dalam mengelola overthinking ini. Gitu ya. Lelah pasti, lelah istirahat. Kalau misalkan aku udah nggak bisa ngontrol diri sendiri, kan mengontrol overthinking itu nggak harus dengan yang kayak sabar, diam, kalem gitu nggak. Ya kan? Overthinking itu kan yang seperti saya jelaskan di awal. Banyak sekali caranya untuk mengontrol itu. Kalau nggak bisa lagi bisa kalem, lakuin aja pengalihan. Misalkan jalan-jalan langsung, ataupun mungkin nonton, baca buku, atau mungkin mengaji. Kalau memang lagi nggak bisa relaksasi nih, butuh langsung ada pengalihannya, bisa gitu ya. Jadi kan uh, nggak ada yang bilang overthinking itu kita harus yang tenang selalu. Tapi gimana kita bisa tetap nyelamatin diri kita sendiri, bisa overthinking itu muncul. Ya. Dan luar biasa sekali materi hari ini ya. Banyak hal yang kita pelajari juga hari ini, banyak hal yang kita dapatkan agar kita juga bisa mengontrol tadi, mengontrol overthinking yang sedang kita miliki, sedang kita rasakan saat ini. Seperti yang sudah kamu ada bilang tadi, tentunya kita jangan berfokus dengan hal yang tidak ada, sehingga kita baru sadar loh, kita sudah kehilangan yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih banyak kamu ada hari ini, materinya luar biasa. Dan sepertinya ya kalau nanti ada banyak pertanyaan ya setelah ini, izin ya ibu-ibu, kakak-kakak kita upload di YouTube saya agar nanti teman-teman yang lain juga bisa menyimak dan mungkin membutuhkan apa yang kita bicarakan di hari ini. Dan tentunya kalau misalnya mau dibutuhkan juga nanti kita tanya lagi kapan kamu ada free, kita buat sesi berikutnya. Dan terima kasih juga untuk waktunya Mbak Dini, Mbak Eti, Mbak Novita sudah berhadir walaupun kita dadakan di Zoom ya. Ya. Terima kasih Ada sesi banyak. dokumentasi nggak nih? Nggak ada. Oh iya, boleh. Boleh dibuka kameranya nggak sih? Bisa pada on cam nggak? Yang bisa on cam, yang nggak bisa nggak apa-apa. Ada yang mau on cam? Siapa yang mau ini ngambil? Dari kakak bisa? Atau Oke, dari bisa. Rizky juga Kita dari boleh? kakak aja ya. Satu, dua. Boleh. Tahan ya. Sudah? Oke.
Sudah. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak sekali untuk kamu Wada yang sudah memberikan pencerahan untuk kami semua. Dan sekian dari bincang bersama Kinan di sore hari ini ya. Semoga kita ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya dengan pemateri yang luar biasa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sama-sama kasih. Kak Makasih. Terima kasih Mbak Mada, Mbak Rizky. Ya, sama-sama Teh. Terima Nuhun. kasih.